Ah, ini namanya title bar, yang paling atas ya, namanya title bar. Kemudian ini adalah menu-menunya dari File, kemudian Tools, Windows, dan Help. Kita belum buka lembar utamanya. Kalau Mas Prasetyo mau buka lembar utamanya, itu tinggal klik yang tanda ini, New. Silakan diklik New, atau bisa juga tombol cepatnya di laptop, di keyboard Ctrl N. Nah, ini dia. Kalau sudah tampil, ini adalah halaman lembar utamanya. Kita mau ngetik, mau menggambar, semua ada di sini ya. Nah, saat kita mengklik halaman utamanya, maka kita akan ada ini propertinya. Ini property bar namanya. Kalau di samping ini namanya tools. Jadi alat-alat kerjanya itu ada di samping. Nah, ini ya, alat-alat kerjanya. Setiap kita mengklik salah satu tools-nya, nah ini otomatis properti ini akan berubah. Kalau kita klik yang ini zoom, nah propertinya akan berubah. Sama seperti di Word, di Office ya. Nah, ini sama semua. Terus apa yang bisa kita lakukan? Kalau sebelah sini itu namanya untuk memilih warna. Jadi di Corel Draw, di desain grafis itu sendiri ada dua model warna. Yang pertama, model RGB. Ada tutorialnya, ada videonya, ada video materinya, nanti saya share. Yang kedua, ada CMYK atau CMYK. Nah, bedanya, RGB ini adalah warna monitor, warna layar. CMYK adalah warna yang sebenarnya. Kalau kita mau mencetak, warna alamnya itu seperti ini. Kalau kita buka RGB, kita nonton TV atau nonton layar di monitor, warna merah, green, R itu red, green, blue, RGB ini akan berbeda kenyataannya kalau dengan warna yang kita lihat di dunia nyata, yaitu warna CMYK ya. Ini warna di dunia nyata. Kalau kita mencetak menggunakan settingan CMYK. Kalau kita mau membuat desain yang hanya dipublis di sosial media atau di televisi, artinya tidak dicetak, kita akan menggunakan settingan RGB ini, RGB ini. Namun, kalau kita mau mencetak jadi spanduk, flyer, brosur, kita akan menggunakan settingan ini, biar keluar warna yang sebenarnya. Bedanya apa? Coba kita lihat, ini red yang dari RGB. Jadi, ini ada dua settingan. Kalau Mas Prasetyo tidak ada seperti ini ada dua ya. Kalau saya tarik, kalau kita mau nambah, misalkan ini nggak ada settingan RGB-nya, warna RGB itu lebih terang. Nah, ini RGB. Di Corel Draw-nya Mas Prasetyo sudah ada dua warna seperti ini belum? Coba dicek warnanya, apa ada dua seperti ini, atau hanya satu? Masih ada home screen ya? Tunggu saya inikan dulu. Ada dua seperti ini? Bentar saya lihat lagi. Nah. Satu kayaknya nih. Kenapa? Adanya cuma satu nih. Cuma satu ya? Iya. Oke. Kalau cuma satu, kita bisa tambahkan. Nah, kalau cuma satu, jadi kalau kita mau menambahkan warna di sini, ada beberapa pilihan warna.
Mas Prasetyo, kalau cuma satu, silakan dicek di Windows. Ini ada menu. Sudah dikontrol N tadi? Atau lembar kerja barunya sudah ada? Lembar kerja barunya di sini sudah. Sudah ada Ini untitled ini sudah ada ya? anti apa? Coba lihat. Oh, unlimited itu. Ini. Sudah Kalau ini ada. kalau Mas Prasetyo bingung, jadi untuk ikuti kursnya pakai HP aja. Jadi untuk prakteknya langsung di laptop. Itu settingnya di mana? Yang dari HP, join aja di Zoom. Besok nggak apa-apa ya, kita coba besok aja. Jadi di HP install juga aplikasi Zoom, jadi nanti akan ada dua. Jadi Mas Prasetyo nanti ikuti kelasnya, bisa nonton tutorial saya lewat HP-nya. Kemudian kalau mau praktek langsung, jadi laptopnya bisa ini, jadi bisa fokus kan? Oh iya, dua layar ya. Dua layar. Jadi nggak apa-apa, ini kita coba dulu ya. Jadi kalau kita mau ubah warna di layar, Mas Prasetyo bisa pilih menu Windows. Kemudian di Windows itu silahkan dipilih ininya, color palette-nya. Oke, terus? Oke, terus pastikan tercentang CMYK-nya, CMYK-nya sama RGB dua-dua tercentang. Saya belum ada nih CM itunya. CMYK-nya ada? Kalau belum, Belum. silakan dicentang aja. Oh enggak, belum ada, Mbak. Belum ada? Ini kan dari Windows, terus Windows, color, terus color palette, ininya kemudian kemana? CMYK, ada di seperti layar saya? CMYK, loh, kok beda ya? Belum ada. Ini itunya nggak kayak gitu. Kayak Mbak Dewi nih. Oke, nggak kayak tempat saya ya. Apa? Kalau belum, kalau ini, coba di share screen. Biar saya lihat layarnya Mas Prasetyo. Di situ udah nampak? Belum. Saya udah out, udah keluar dari share screen-nya. Gak apa-apa, hari pertama memang membingungkan sedikit ya. Iya. Oke, ada menu share screen nggak di situ? Ada. Ada, coba di share screen. Oh, ini masih host disable. Oh, harus. Harus saya yang jadi host ya? Nggak mesti sih, sebenarnya bisa. Ya, saya coba settingannya. Oke. Belum bisa ya? Belum, ini masih host disable. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti nanti kita lanjutkan aja. Soalnya kalau saya Gini aja dulu, Mbak. yang tapi salah satu warnanya udah ada kan? Salah satu warnanya. Salah satu warna di layarnya. Di sini tuh nggak kayak Mbak Dewi tadi yang di screen tadi. Dia masih satu blok warna doang, nggak dua blok warna begitu. Oke. Ya udah, nanti ganti klik di tempat saya, nanti pilih make a host ya. Ini saya ubah hostnya. Oke, silahkan coba di share screen. Ini scan. Oke. Saya udah bisa lihat. Nah, yang ini ya. Nah, ini dia. Oke,
Bingung ya? Iya. Kalau seperti ini kejadiannya di atas, di warnanya kan ada tanda panah hitam. Coba Tanda diklik. panah warna Hitam. hitam. Sebelah Kecil kiri, di sebelah kanan? sebelah kanan di atas warna. Nah, itu dia. Ini. Oke, di atasnya. Ini. Ya, oke, diklik. Nah, pilih row, pilih 3 baris. Oke, sudah Oke. ya. Oke, back to Windows, klik Windows, color palette, kemudian tidak ada settingan warna ya di sini ya. Iya. Coba buka Docker, klik Docker, Buka. yang menu di atasnya Docker. Windows lagi, Windows. Oke, Docker. Oke, color, bawah, color, ya, CMYK. Oke, nggak Di apa-apa. Oh iya, udah nih. Oke. Oke, nggak apa. Nanti saya buka. Memang ada yang ini Windows 2019. Oke, nanti saya cari, saya setel ulang ya. Nanti saya kirim rekamannya untuk setel gimana tampilkan ininya apa? Cara tampilkan satu warna lagi. Oke, kita lanjut materinya ya. Di close aja dulu yang color tadi. Yang color ini di Yang close. yang ini Yang sebelah sini. Tanda close. sebelah Iya, itu. ini. Atasnya. Ini. Ya, benar. Oke. Nah, sudah. Stop dulu share screen-nya. Biar kita lanjut materinya. Bisa? Ini yang scan screen saya apa Mbak Dewi? Uh, udah di stop share screen-nya? Di stop dulu? Sudah. Sudah ya? Nah, Oke. Pindahkan saya ke host-nya. Klik di tempat saya, di more di tempat saya. terus ask to start video. Next to host. Oh, make noise. Oke. Oke. Nah, kita lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Kita Oke. bahas warna RGB sama warna CMYK tadi. Warna RGB itu dia lebih terang, lebih cerah. Seperti layar monitor ya, lebih cerah. Kalau kita pilih G-nya, B-nya itu blue, ini blue. Nah, ini green-nya. Green-nya lebih terang. Nah, ini RGB. Kalau CMYK, C-nya itu adalah cyan. Ini cyan, biru muda ya. Kemudian M-nya, tinta itu hanya ada 4, C, M, Y, K. Nah, jadi campuran warna-warna ini yang menjadikan semua warna. M itu magenta, bukan merah, tapi magenta. Y itu yellow, kuning, kemudian K-nya itu black. Nah, ini warna. Ini warna yang selalu kita gunakan pada saat kita mau nyetak. Kalau kita belum setting, ini saya tutup dulu. Saya buka lembar baru. Pada saat kita buka lembar baru, itu biasanya ada pilihan di sini. Mau pilih warna apa? RGB atau CMYK. Nah, kalau kita cuma mau mendesain hanya untuk ditampilkan di sosial media atau di digital, itu kita akan pilih settingannya RGB ya. Kalau Mas mau buat spanduk, mau buat logo yang akan dicetak di spanduk misalnya atau di flyer, settingannya ke CMYK. Aturan ini juga bisa diubah nanti, jadi biasanya kita nggak akan pakai Ctrl N ya Ctrl N oke aja terus. Nah,
kita sudah belajar Ctrl N untuk membuka. Kemudian ada file, open. Open itu untuk membuka yang sudah ada, sama seperti di Word ya, di Office. Kemudian close, kita udah tahu untuk tutup. Kemudian Ctrl S untuk simpan, sama seperti yang lain, di aplikasi Office. Kemudian ada ini, menu di file ini ada Extract Image. Ini kalau kita mau menyambungkan, memasukkan data kita, misalnya ada yang dari printer, kita scan ya, misalnya kita butuh data untuk di scan, nah dari sini. Kemudian ada search content, ada import kalau kita mau ngambil data, mau ngambil gambar, atau mau ngambil vektor, itu import. Cara mudahnya ya tinggal tarik aja, nanti saya ajarkan. Kemudian ada ekspor. Ekspor itu hasil akhir yang akan kita ubah ke bentuk gambar. Nah, itu ekspor. Kita mulai dari dasar desain grafis. Dasar desain grafis itu elemen desain grafis yang pertama itu ada titik. Saya akan langsung tunjukkan di sini. Elemen dasarnya ada titik. Nah, ini titik. Titik ini elemen dasar sekali. Semua gambar itu dimulai dari satu titik. Nah, itu maksudnya. Kemudian, setelah titik ada garis. Nah, ini dia. Ini elemen dasarnya. Dari titik, 2 titik jadi 1 garis. Nah, kemudian, dari garis akan jadi bentuk. Bentuk apa? Misalnya bentuk kotak. Ini pelajaran dasar anak SD sebenarnya. Nah, tapi kita pakai di desain grafis. Jadi bentuk segitiga. Nah, ini jadi bentuk dari garis ya. Kemudian dari garis, dari bentuk, akan kita masukkan warna. Klik warna. Nah, itu jadi elemen. Dari elemen warna, kita akan membuat ke elemen tekstur. Tekstur misalnya apa? Tekstur pada saat kita menggambar lantai, pada saat kita menggambar desain kayu, itu pasti beda. Ada teksturnya. Nah, itu elemen juga. Apalagi elemennya, ada elemen ruang. Setiap kita mendesain sesuatu, kita akan masukkan dia ke dalam ruang. Ada garis, ada teks, teks juga elemen. Nah, huruf, nah, ini elemen juga, elemen desain grafis, teks, garis, warna, tekstur, kemudian ruang. Ruang itu artinya di sini, di sini, di sini. Setiap desain itu pasti ada ruang kosongnya. Tidak mungkin desain itu penuh. Kita penuhkan semua, tidak mungkinnya. Itu juga elemen dari desain grafis. Oke, sampai di sini. Ini elemen dulu yang kita pelajari yang sebenarnya orang jarang belajar itu. Biasanya langsung desain, tetapi nggak tahu bahwa desain itu dimulai dari titik dulu. Kalau di CorelDRAW sendiri, kita mengenal dengan namanya desain vektor. Desain vektor ini beda dengan desain yang ada di Adobe Photoshop. Jadi, kalau di vektor semuanya dimulai dari garis. Dari garis. Kalau di Photoshop, itu dimulai dari titik, dot, dari pixel namanya. Dari titik. Jadi kalau kita buka gambar, kita zoom, makin besar kita zoom, dia akan nampak petak-petak, kotak-kotak biasanya kan. Gambar semakin kita zoom, akan semakin kotak-kotak. Jadi itu di Adobe Photoshop. Pecah dia. Kalau di vektor, di Corel, berapapun besar ukuran gambar, mau kita cetak 100 meter pun dia tidak akan pecah. Kalau kita mendesainnya di CorelDRAW.
Jadi berapa besar pun kita mendesain di sini, mau kita print satu ukuran gedung pun itu tidak akan pecah kalau di CorelDRAW. Itu bedanya. Makanya orang sering menggunakan CorelDRAW sebagai software utama kalau di percetakan untuk mendesain. Sampai di sini dulu, kira-kira bingung nggak yang saya jelaskan? Mbak, itu kalau yang ini sebutannya apa ya? Yang bawahnya zoom yang tadi dipakai itu titik ya? Itu kayak penanya sendiri gitu kan? Apa gimana sebutannya? Namanya apa? Ini ya. Di aplikasi. Nah, ini namanya Iya, pen. itu. Nah, ini pen. Jadi Itu kalau pen. ini toolbox alat kerja kita. Jadi kalau ini namanya pick. Pick ini saya akan jelaskan satu-satu ya fungsinya. Oke. Pick, pick. Jadi saya coba ambil gambar dulu. Nah, pick ini tujuannya, fungsinya adalah untuk memindahkan objek. Kita pakai pick. Ini yang pertama kali. Yang kedua, shape. Ini shape tool. Nah, shape tool ini untuk mengedit objek. Misalnya, kita mau ngedit, kita klik kotak ini, kita mau edit. Ini tinggal kita tarik dari sudut ini, kita tarik ke dalam, tahan mouse-nya dengan mouse sebelah kiri ya, ditahan. Nah, ini dia. Coba sekarang langsung Mas Prasetya praktekkan. Diambil salah satu bentuk ini, boleh kotak biar kita sama. Klik sekali kotaknya, yang rectangle, klik sekali. Kemudian bawa ini, tahan dengan mouse sebelah kiri. Kemudian klik di halaman kerja, baru lepas. Bisa? Ganti-gantian aja Mbak, kayak tadi screen-nya ya. Oke, boleh. Saya jelaskan dulu ya. Ya. Oke, ini kita klik dulu. Kalau sudah ada fungsi shift, ini untuk memindahkan. Kemudian fungsi shape itu untuk kita mengedit. Nah, kalau kita mau ngedit, ini dia. Kita klik shape. Namun, karena ini masih bentuk objek, belum kita convert gambarnya, bentuknya, jadi dia hanya bisa gini-gini aja, bulat. Oh, kalau kita mau ngedit bentuk lain, gimana? Kita klik ini, convert. Atau boleh juga Ctrl Q. Kita klik dulu, baru ini bisa diubah. Mau diubah ke sini, mau ditambah titik, mau diklik di sini. Nah, ini baru bisa diubah kalau udah Ctrl Q. Ini saya jelaskan ini dulu, nanti Mas bisa lihat rekamannya. Kemudian, fungsi yang ketiga, itu crop. Untuk potong, kalau kita mau potong gambar, misalnya, kita akan pakai ini, crop ini. Nah, saya mau potong ini. Nah, tinggal garis ya. Saya mau potong bulatan ini. Ini yang saya mau potong. Klik 2 kali. 4. Nah, terpotong. Ini fungsinya. Kalau zoom kita klik. Ini fungsinya untuk membesarkan. Jadi di mouse itu yang tengahnya, kalau kita dorong ke depan akan besar, dan tengahnya kalau kita tarik ke belakang akan mengecil. Pas yang di tengah mouse-nya, scroll-nya. Nah, ini dia. Oke, sampai di sini dulu. Yang panjang-panjang, coba di stop share screen-nya. Oke, saya akan lihat screen-nya Mas Prasetya. Ya. Pakainya masih pakai yang Yang mana dulu? ini Pensil? bukan ya? Oke, pick.
Itu untuk memindahkan objek. Heeh. Oke, kalau objeknya belum ada, diklik dulu objeknya. Nah, salah satu aja, boleh yang bulat, boleh yang Oke. kotak. Nah, klik, tarik, tahan. Oke, besarkan. Oke, Ini ya. oke. Nah, oke. Kalau kita mau memindahkan objek ini, langsung bawa ke pick tool tadi. Ini pindahin ke sini gitu. Ah, ah. Caranya? Caranya balik ke yang pick tool, yang di tools yang utama ya. Klik yang paling atas. Oke. Klik gambarnya, tahan, pindahkan. Oke. Bisa ya. Oke. Kalau mau dibesarkan, tarik sudutnya. Kalau dibesarkan, Ininya. ya, tarik ke atas, ya itu untuk membesarkan dan mengecilkan. Kalau mengecilkan ya tarik ke dalam. Ya. Gambar atau objek itu tariknya tetap dari sudut ya, karena biar ukurannya tidak berubah. Kalau kita dari samping, kanan atas itu biasanya berubah kan? Nah, ukuran berubah dari ukuran gambarnya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Di bawah pick tool ada shape. Di bawah pixel yang Ya. ini ya. Yang enggak, yang bawahnya. Kalau free itu yang bebasnya. Oke, langsung klik set. Ya, sekarang coba kita ubah gambar yang ini, rectangle tadi. Coba Yang mana? Ya, itu udah terklik. Sekarang balik ke gambarnya yang kotak. Ini? Oke, ubah ke ini. Ini sudah menu crop ya. Iya. Crop itu Terus untuk memotong. oh berarti Nah, kalau sudah seperti itu, ya, itu untuk memotong. Misalnya ada gambar atau foto yang ingin kita potong, jadi kita pilih crop. berarti cropnya memang garis yang kita ingin potong ya, bukan sisanya ya. Bukan. Garis yang kita pengen potong ya. Itu pengaruhnya kalau misalkan di objek sih nggak terlalu, tetapi kalau di gambar ya, kadang-kadang kita mau ngambil kepala aja, ya kan? Atau badan aja. Nah, itu nanti pengaruhnya di situ. Oke. Sekarang kembalikan lagi ke kotak tadi. Caranya tekan Ctrl Z di keyboard. Kalau kita mau back, mau kembali ke sebelumnya, Ctrl Z. Udah? Ctrl Z belum sampai gambar yang tadi balik ya. Ctrl Z. Oh, nggak bisa. Kontrol jangan dilepas, tekan Z. Oh, ini masih crop ya? Coba bawa Iya. ke pick tool yang di atas. Lagi, oke. Klik, ya. Nah, coba Ctrl Z. Kontrol, nah, Oke. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan pada saat kita mendesain, tinggal Ctrl Z aja. Jadi Ctrl Z itu balik ke kejadian sebelumnya. Atau kalau di ini undo ya kalau di Office. Yeah. Nah, kita lanjut. Shape tool. Shape. Ya, bawahnya di bawah pick tool. Ini. Ya. Oke, klik sekali. Langsung klik di situ. Oke. Nah, sekarang di sudut-sudutnya, diklik di sudut rectangle. Oke, tahan, ubah. Nah, itu kalau kita mau membutuhkan gambar berbentuk lingkaran atau enggak semi lingkaran ya, kayak tadi. Nah, ini yang di apa? Ini kan bawahnya shape ya. Yang ini nih. Nah, terus kalau awalnya tadi kotak, terus saya menjadiin segitiga, masih bisa apa enggak? Bisa. Coba diklik lagi di ini, ya. Kembalikan lagi seperti semula. Tarik keluar. Tarik, tahan. Ya, di titiknya. Ya. Ya.
tarik lagi, sampai bentuknya sudut. Iya. Nah, dia back lagi ya. Kalau kita mau jadikan segitiga, ini kan cuma bisa bentuk lingkaran ya. Jadi Mas harus klik convert yang saya bilang tadi, atau Ctrl Q, biar mudah. Ctrl Q, oke. Berubah ya bentuknya. Nah, kalau mau dijadiin segitiga, salah satu dari sudut ini, tarik aja ke dalam. Ini tarik Ya, ke dalam gini. Ya, tarik lagi ke dalam sampai bentuk segitiga. Iya. Nah, oke, mudah kan? Ya, segitiga kebalik nih. Nah, itu Ctrl Q namanya ya, untuk mengconvert. Jadi semua objek. Ctrl Q itu convertnya dari base awalnya kotak, terus bisa segitiga, bisa apa lagi? Semua objek bisa di Ctrl Q. Semua objek ya? Bahkan teks pun bisa. Oh, teks pun bisa, oke. Okay. Color bisa juga? Color itu kan bagian dari gambar, ya kan? Bagian dari objek. Jadi objek itu kan yang kita kasih warna. Jadi yang kita ubah adalah objeknya, bukan colornya, ya kan? Oh, oke. Berarti emang ini ke objeknya dulu ya. Oke. Kalau sudah, coba sekarang kasih salah satu warna dari objek tadi. Ya, ini kasih warna. Oke, gitu. bisa ya. Nah, ya. Ini bisa dibelah begini, terus warnanya bisa beda-beda di mana tuh? Bisa beda-beda, maksudnya gimana? Ya, ini kan segitiga nih. Nah, kita misalnya segitiga warna sini yellow, warna sini blue. Dia bisa nggak? Bisa. Nah, oke, kita lanjut ya materinya ya. Saya ubah share screen lagi biar saya lanjutkan. Balik jadikan host. Oke. Nah, lanjut. Sudah? Oke. Nah, ini ada yang mau buat ini dia. Nah, saya ambil dari polygon. Polygon itu ada segi 8. Kalau kita mau ubah jadi seginya 3, kita tinggal klik jadi 3 di sini. Nah, itu berapapun angkanya bisa gitu ya? Bisa. Nah, oke. Salah satu bentuk ini kan polygon kan, ada gambar di sini. Kita mau ubah jadi 37 pun bisa. Kita mau ubah jadi 3 sudut pun bisa. Kita kasih warna. Ini salah satu warna. Jadi warna ini ada warna objek dalam, warnanya ada warna offline ya. Warna itu kan ada dua, warna dalamnya sama warna garis luar. Dulu warna garis dalam ini ada ungu, saya akan kasih warna luarnya kuning ya, biar nampak. Cara kasih warna luar itu tinggal diklik sebelah klik kanan. Nah, kalau kita udah klik kanan akan keluar warna kuningnya. Nampak kan? Ya. Kalau kita mau hilangkan garis luarnya, tinggal klik di sini. Di tanda silang ini klik kanan. Hilang ya. Sekali lagi saya ulang. Kalau kita mau kasih warna luar, itu klik kanan di warnanya. Nah ini. Kalau kita mau hilangkan, berarti klik kanan di atas di sudut. Jadi saya ulang lagi Mbak. Jadi yang di garis luar mau menambahkan warna itu klik kanan, ya. Lalu pilih warnanya,
lalu klik, udah berubah dia langsung ya. Kemudian dasarnya kan gini dia. Ini dasarnya. Nggak ada warna kan? Ya. Nah, ini nggak ada warna. Kalau kita mau kasih warna, otomatis kalau warna dalam atau warna sheet-nya, itu kita klik kiri kan? Kalau yang dalamnya, klik kiri. Nah, kalau dalamnya klik kiri, kalau luarnya klik kanan. Dalamnya klik kiri, luarnya klik kanan. Kalau hilangkan warna dalam, itu di sini, di tanda hilang ini, diklik kiri, hilang dalamnya. Oke, kalau hilangkan dua-duanya, klik kanan, hilang. Tapi objeknya masih ada, walaupun udah nggak ada warna transparan. Oke, sampai di sini ya, bisa dipahami. Kalau kita mau, ini baru warna dasar. Baru warna dasar. Sekarang kita akan mulai kasih warna, beberapa warna ya, tadi. Nah, gradasi namanya. Jadi ada namanya gradasi warna, itu pilihnya di ini dia, interaktif tool. Ada di menu di situ interaktif tool? Sebentar. Yang itu. Ada kayak kotak chat. Ada. Ya. Di bawahnya ada smart fill tool, dua-duanya fungsinya untuk warna. Oke, kita coba salah satu ya. Saya akan buat dua objek. Kalau mau menduplikat, ada satu objek. Kalau mau kita copy objek ini ke samping, jadikan dua, kita ambil gambar ini, tahan, tarik ke samping, jangan lepas mouse sebelah kirinya, kemudian klik sebelah kanan, mouse sebelah kanan. Atau bisa di copy. Atau kalau kita mau copy, Ctrl C, Ctrl V. Copy ya. Kita buat dua objek. Nah, sudah ada. Kita akan coba gradasi warna. Pilih yang Interactive Fill Tool. Klik dulu, maka propertinya akan berubah. Ini properti ya. Ada content, ada vektor. Kita tinggalkan ini. Kita bisa langsung tarik, klik tahan, klik kiri, tahan ke bawah, lepas. Nah, ini untuk kasih gradasi. Kalau kita mau ganti warna atas jadi biru, klik aja di dalam kotak hitam ini, kemudian pilih warna. Ini kalau kita klik dalam warna, ini dia akan berubah. Kita mau ganti jadi hijau. Ini dia. Ganti, sudah. Sekarang yang warna bawahnya, saya mau ganti jadi kuning. Klik warnanya, di sini pilih kuning. Jadilah dia gradasi warna. Coba dites praktek. Oke, gantian screen ya, Mbak. Oke. Oh, satu lagi. Sebentar ya. Apa lagi? Biar kalian. Ini yang ke bawah. Ini kan yang ke bawah ya. Kalau misalnya dibelah dua gitu, Nah, gimana, Mbak? itu dia. Makanya saya bilang sebentar. Balik lagi ke yang sebelah sini. Karena ini ke bawah, sekarang kita mau ke samping. Kalau ke samping, berarti dari sini arahnya. Dari sini. Nah, dari sini. Ubah lagi. Klik lagi di warna. Nah, ini ke samping. Beda ya sama yang ini. Beda sama yang kalau kita mau
warnanya itu benar-benar ganti. Beda dengan warna yang seperti ini. Ini saya hilangkan warna luarnya. Ini ada menunya lagi. Beda ya. Artinya ini gradasi ya, tapi ini pisah warna. Gitu. Nah, itu dia. Nah, ada belajar gradasi, ada belajar pisah warna. Jadi kalau ini ada beberapa warna di dalamnya, ini pisah warnanya kan. Kalau ini gradasi. Kalau ini, kalau cara mudahnya, ya kita tinggal ambil. Misalnya saya mau ngambil kotak ini, saya mau kasih beberapa warna. Jadi buat aja beberapa kotak. Nah, ini cara yang paling gampang. Jadi kotak yang pertama kasih warna kuning misalnya. Kotak yang di dalam kuning ini di tengah-tengah kita mau kasih warna merah misalnya. Ini sudah ada 2 warna kan? Nah, ini ada kotaknya. Kita tinggal klik kanan, pilih power click, klik di kotak ini. Langsung jadi warna. Itu dia. Nah, kita kasih berapa warna pun gitu caranya. Ini beberapa objek. Sebentar Mbak, aku potong ya. Yang di sini apa tuh kan ini beberapa warnanya kan kebelah 2 gitu Mbak. Kalau mereka motongnya misalnya ada lagi nih, ini kan motongnya kanan kiri. Nah, habis itu ntar potongannya dari tengah garisnya. Dari sini nih. Yang di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri sini. Motongnya sejajar motongnya. Oh, dibalik maksudnya. Itu bisa. Dibalik gini maksudnya? Dibalik arahnya gitu. Iya, dibalik. Ya, bisa begitu. Dibalik. Nah, itu ini ya, apa namanya? Nah, kita bisa balik ini, objek ini bisa kita ubah jadi 90 derajat. Ini bisa kita ubah spin, tinggal kita taruh aja seperti ini. Nanti offset lagi. Nanti itu dia. Maksudnya gitu bukan? Iya, bisa. Oke. Ada beberapa objek ya. Kecuali yang bebas. Ada lagi nanti kan diacak-acak di dalamnya ada banyak warna, itu beda lagi, banyak objek ya. Nanti beda lagi caranya. Nah, ini dulu kita belajar gradasi. Sekali lagi saya ulang caranya. Ini ada objek. Kita mau kasih warna merah dulu. Kemudian kita mau kasih gradasi warna hijau misalnya. Jadi tinggal pilih interaktif tool. Kemudian tarik ini ke bawah. Jadi bawahnya yang kita ubah. Bawahnya kita ubah. Nah, ini dia. Kalau kita mau ubah arahnya, ya udah balik lagi. Berarti kalau arahnya ke sana, dari sini. Nah, ini. Nah, ini misalnya. Biar sekalian, jadi saya copy perbanyak, klik, tahan, jangan dilepas, mouse sebelah kiri, langsung klik mouse sebelah kanan. Ini ada juga satu lagi menunya yang bawah, Smart Fill Tool. Nah, ini apa lagi nih? Ini kita bisa klik di sini. Beberapa warna dia pilihannya. Ini bisa kita kasih beberapa titik. Nah, dia bisa ngubahin semua warna kalau Smart Fill Tool ini. Ngikutin warna satu objek. Nah, dia kayak mengcopy warna. Jadi Smart Fill Tool namanya. Kita belajar ini dulu ya. Nah, saya stop share. Ya udah.
Mbak, saya ke kamar mandi sebentar, 2 menit ya. Saya belum pipis. Lanjutkan, nggak apa-apa. Oke, ya bentar ya. Ya. Ya, halo Mbak. Oke, lanjutkan. Oke. Tadi Kak bilang mau saya ngambil Ada beberapa chart. gambar. Kok itu Oke, ya? klik objeknya dulu. Kalau kita mau ngedit objek, objeknya diklik, kemudian pilih yang bawah itu yang smart, yang ini apa, interaksi tool, Interaktif. yang di Ini ya? ya. Oke, klik, oke. Nah, klik Terus ini di ya boleh. Dari sudut mana yang mau diambil ubah warnanya? Oke. Nah, Oke, oh. Nah, mana tadi tuh? silakan di kotak itu yang diklik untuk ubah warna. Nah, pilih aja warnanya di, ya, klik aja di titik warnanya. Nggak berubah. Belum, karena belum diklik tadi di warnanya. Jadi di kotak ini yang diklik. Ya, Oh, ya ke kotak sininya ya. nah, itu dia. Oh, bukan. Oke, 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 oke. Terus kayak gitu. Lah, aku semua aja, Mbak. Oke, Ctrl Z aja. Sebenarnya ini masih ada ya, itu dia. Nih, terus langsung di exit, Ya, langsung ini aja, exit aja. close aja ya. Kalau udah Close aja. Oke. warna yang Terus bawahnya, ya ini berubah sih. nah udah ya. Berarti Oke. nah, ini caranya. Kemudian kalau Oke. misalnya, nah ini juga bisa diklik, coba diklik. Nah, kemudian yang ada apa namanya di deretan properti bar, coba dilihat yang properti barnya. Oke, barisan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di samping warna. Nah, Ini nah, ini ada beberapa kotak transparan kan? Nah, ada titik-titik itu. Nah, itu adalah pilihan model warna. Kita mau coba diklik salah satunya. Nah, oke kita sudah. di sini, di transparan tadi. Nah, sini ya. Uh, itu Ctrl Z, itu udah keluar dari objeknya. Ctrl Z lagi, biar dia back. Oke. Nah, di ini tadi, coba yang bukan di properti barnya. Ini properti barnya Terus yang di sini. klik yang kedua itu, coba diklik. Ini. Nah,
akan berubah kan modelnya. Nah, itu untuk mengubah model warna. Coba klik semuanya, biar tahu gimana cara berubahnya. Nah, itu dia. Oh, ini garis luarnya ya? Hmm. Itu ininya apa? Kita mau seluas apa dia warna dalamnya? Warna dalam. Warna Oke. hijau. Dalam kan hijau. Kalau mas Yeah. kecilkan, kalau dikecilkan, coba dikecilkan. Bukan di zoom, tetapi di ininya, di yang warna, yang sebelah, yang tanda bulat, tanda lingkaran. Nah, itu dia. Tanda lingkaran. Lingkaran Ini. kecil, bukan yang petak, tapi lingkaran kecil yang di luar garis. Yang Nah, ini? itu dia. Coba dikecilkan, tarik ke dalam. Itu dia. Coba lepas. Oke, bisa. Oke. Nah, kalau kita kecilkan, berarti warna hijaunya nggak terlalu melebar lagi kan? Jadi itu Ya. artinya untuk seberapa luas warna hijaunya itu. Ya, yang dikotakan Coba tes kotak. seperti ini, yang garisnya atas bawah. Ambil interaksi toolnya dulu. Oh, yang dua warna bukan? Ya, dua warna. Dua warna, dua. Oke, kalau pisah warna, coba dikasih Bisa. warna dulu salah satunya. Jangan pakai interaksi tool, tapi pakai warna ini, warna solid. Oke. Ambil objek satu lagi. Buat rectangle satu lagi. Yang ini? Itu untuk copy warna. Nah, jadi kalau misalkan mau pisah warna, buat objek satu lagi. Oh, buat objek satu lagi, oke. Oke. Terus warna berbeda ini ya? Ya. Oke, warna. Jangan. Oke. Oke. Paskan jadi bawa ke pixel dulu. Kalau enggak berubah dia. Nah, bawa ke pixel dulu. Aku keluar. Kok malah garis? Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Z. Lagi. Sampai hilang ini. Ctrl Z lagi. Sekali lagi. Oke. Bawa ke pixel. Jangan lupa bawa ke pixel. Ini bawa ke warna kuning. Enggak. Kursornya dulu diubah. Untuk bisa memindah ke objek. Pixel. Iya. Oke. Nah, udah. Ini pindahin ke sini. Setengahnya gitu ya? Apa gimana? Oke, terserah bebas. Bebas, oke. Oke, kalau udah, klik kanan di gambarnya, di objek itu. Pilih power clip inside di bawah left. Ini? Oke, klik di dalam kuning. Dalam kuning, ya. Oke, dia jadi langsung menyempurna ukurannya langsung mengikuti ya, Mbak. Jadi warnanya udah langsung berubah. Namun itu tetap dua objek kan? Kalau kita mau ngedit, coba diklik kanan di objek itu. Misalnya kita nggak mau itu di tengah, edit power clip di baris kedua. Edit power clip. Kalau mau dikebawahin lagi juga bisa. Misalnya objek ini, coba yang dibalik apa gimana warnanya? Di gray itu, misalkan mau apa namanya ya, mau dikebawahin lagi misalnya, coba dikebawahin lagi atau taruh sebelah atas, ganti ke atas. Klik aja di warna gray itu, warna apa itu hitam. Warna hitam yang ke bawahin. Coba pindahkan ke atas kotak. Ini ke atas. Coba di situ. Jangan atas kali, bilang iya, masih di dalam. Itu dia. Coba. Klik kanan. Finish. Ya. Pindah ke atas. Karena dia tetap ada dua objek, itu bisa dipindah-pindahin. Dan bisa juga diganti warna. Ya. Ulang yang ini, Mbak. Coba yang apa namanya, gradasi. Aku mau ulang yang gradasi. Boleh. Oke. Yang gradasi, ini saya ngambil warna dulu, bebas.
Lalu ini tekan Ya. ini ya. Oke. Oke. Udah begini kan ya? Oh, sudah kan? Nah, kalau sudah, sekarang bawa ke pixel lagi kursornya. Kita mau pindah Bawa ke pixel. Oke. Sekarang gambar yang bulat ini, yang lingkaran tadi, coba diubah warnanya ungunya sebelah atas. Gimana caranya? Klik sekali, oh, oh, ungunya ke atas. Jadi di ini, di coba lihat properti bar. Kalau kita mau ungunya ke atas, propertinya di 0,0 kan ada di properti atas ini 0,0 ini nah 0,0 itu coba dihapus 0,0 jadi kan 90 derajat jadi kita ubah derajatnya aja 90 360 gitu. 90 aja coba Oh, 90. oh, enter di situ. Nah kalau kita mau ubah jadi kita nggak usah ganti warna lagi sudutnya aja Dia maksudnya iya warna iya iya iya. aja ya kan Saya ulang lagi bentar. Ini kan sebelumnya oke seperti boleh ini. Yang birunya sebelah kanan, itu sebelah kiri. Saya rubah jadi 90. Oke. Kalau di yang warna ini dipindah ke sini, 180 berarti berarti 300, 180 atau 80 ya? angkat ke bawah ya Lah, kok hilang? ada 180. Kok uh, jadi bulat, Pak? oh kontrol Z kontrol Z kontrol Z lagi tadi maunya dibalik ya Yang ini pindah ke sini. oh karena dia dari 90 ya karena dia Iya, 90 berarti 270 70 ya. matematika Sama sih. Ingat ilmu hitung-hitungan matematika juga. Ingat 70. nah Oke, iya. itu aja dia sebenarnya nggak susah jadi nanti kita tinggal cari contoh-contoh warna misalnya ada beberapa warna gradasi di Google cari aja wallpaper yang ada gradasinya nanti samakan jadi desain kita itu disamakan dengan contoh gradasi di sana oke coba di share screen stop share screen biar saya ambil Gantian screen-nya apa gimana? ya share screen Oke. area saya cari contoh Oke, gradasi sebentar. nah ini kan ada contoh wallpaper gradasi nih ada beberapa warna kan yang Iya, iya. ada contohnya nah kalau kita belajar jadi kita bisa cek lihat-lihat gambar yang di sini nah gambar-gambar yang di sini nanti tinggal kita pelajari aja cara mereka buat biar kita bisa buat misalnya yang ini nah ada gambar yang sudutnya seperti ini itu bisa diambil di ini kita ambil salah satu warna nah warna ini misalnya kemudian pilih yang interaktif tool tadi ya yang ini yang fonten sama dengan fungsinya yang ini itu sama itu fonten ya ini kita klik kemudian boleh pilih yang ini yang conical
Nah, ini konikal. Ini warna-warna kayak kita buat warna besi yang seperti ini. Konikal. Contoh, saya mau buat ini. Ini ada objek. Kemudian kita mau buat jadi ini lingkaran. Saya copy lagi ke bawah. Maaf ya. Di copy. Nah, ini sudah ada 3 objek. Kalau kita mau luruskan, mau sejajarkan, ini saya pisahin, saya pindahin. Kalau kita mau sejajarkan objek ini, tinggal di Ctrl C. Saya kasih contoh ya. Ada objek, kemudian ada objek. Ini lingkaran, dan ini peta. Ya, kita kasih warna. Nah, ini kalau kita mau sejajarkan, kita blok dua-duanya. Cara blok, klik di luar, di sini, klik tahan, lepas. Otomatis dua-duanya terblok, terselect. Atau, klik salah satu objek, tekan shift di keyboard, tekan shift, jangan dilepas shift-nya, klik objek lain. Dua-duanya sudah terselect, sama caranya. Cara mudahnya, langsung select dari luar. Kalau kita mau sejajarkan, tekannya C. Mau sejajarkan, tekannya, sejajarkan, tekannya E. Jadi dia sejajar. Semua ada di tengah, sejajar dia. Kalau kita mau bawa ke tengah, artinya si lingkaran ini ada di dalam kotak ini, tinggal tekan C. EC, dia akan ada di tengah secara otomatis. Fungsinya untuk... Itu CTRL-C apa C aja, Mbak? Nah, ini dia. Saya copy aja ini. Nah, ini. Kalau kita blok dulu dua-duanya, untuk kita sejajarkan, E aja. Kalau mau sejajarkan. Tapi, kalau kita mau dia sama, maksudnya ada di tengah, jadi baru tekan C. Udah E, baru C. Ulang lagi. Kalau kita mau langsung langsung C, ini kita select dua-duanya, kita tekan C. Dia sejajar. Sejajar tetapi bentuknya ke bawah. Vertikal atau horizontal. Nah, ini contohnya. Lagi ya, saya ulang. Ini kita mau sejajarkan, tekan I. Kalau sejajarnya mendatar ya. Tetapi kalau kita mau sejajarkan tegak, tekannya C. Bisa dipahami? Oke. Oke. Nah, sekarang saya mau buat yang ini ya. Ini kita sejajarkan. Saya mau sejajarkan sekalian semua. Tapi tekannya C. Nah, biar dia masuk ke tengah semua. Kalau udah,
Ini kan masih ada garis karena dia kotak. Ini masih pisah-pisah ya. Dia masih pisah-pisah. Saya mau kasih warna dulu. Ini grey. Ini warnanya grey juga. Warnanya grey juga. Nah, jadi tabung dia. Kalau kita mau kasih bentuk yang seperti saya bilang tadi, yang warnanya efek gradasi, ini gradasi, interaktif tool, kemudian pilih fonten, kemudian pilih yang ini. Saya pilih salah satunya dari sini. Kalau saya pilih linear, nah, nggak berpengaruh karena dia sejajar seperti ini. Kalau saya pilih elip, nah, dia tengah, artinya warna putih, warna yang dasar ini, lebih coklat saya buat, lebih ini, nah ini dia. Atau ini, lebih gelap. Nah, kalau saya pilih yang konikal, nah, ini kayak warna-warna besi, nuansa warna yang ada pemotongan objek. Kemudian kalau saya pilih rectangle, dia peta. Ini sesuai kebutuhan, nanti kita butuhnya desain yang seperti apa. Nah, ini kan seperti ini jadinya. Udah seperti ini. Sekarang, saya mau warna ini kita ubah juga. Konten lagi, pilih warna konikal. Udah. Nah, ini salah satu contoh kita mau buat desain tabung. Hilangkan garis luar. Biar bagus, dia hilangkan garis luar atau tipiskan garis luarnya. Kalau mau sekalian buat garis luar ya, tipiskan garis luar gini dia. Blok sekalian. Kemudian pilih outline luarnya tipis aja, kecil aja. Sorry. Klik kanan ya. Klik kanan di objek luar. Nah, ini udah ada, tapi tipis, kecil dia. Nah, ini contoh desain tabung misalnya. Sampai di sini dulu, kira-kira bisa nggak dipahami? Nanti bisa lihat rekaman ulang ya. Atau saya potong-potong rekamannya, maksudnya yang kasus warna sama kasus, tapi kita masih hanya pelajari kasus warna aja hari ini. Kalau ini warnanya sudah selesai, nanti baru gampang kita pelajari yang lain. Oke, saya coba lagi aja gitu ya Mbak tadi ya. Boleh. Bisa. Ini tentang warna ada yang mau ditanya nggak? Tentang warna mungkin tapi kejauhan ya. Maksudnya kalau bisa ngelihatnya gambar itu tajam atau enggak, maksudnya gimana ya bahasanya ya? Misalnya kelihatannya bisa ngelihatnya lebih tajam, gambar warnanya tuh gimana warnanya? Lebih tajam maksudnya lebih Lebih apa ya? Jadi kayak kayak warnanya itu mungkin bisa dibilang 3D kali ya. tiga dimensi. Iya. Nah, itu ada lagi nanti. Atau ada lagi. Itu itu udah yang ke ini ya, yang agak ini sebenarnya Pro-nya ya. nah ini bisa diriliskan juga nih sebenarnya. Saya coba. Kalau 3D dia ada caranya, ada menunya di sini untuk kita buat 3D. Jadi ada di drop shadow ini, kalau kita klik, kita tahan, di bawahnya ada yang namanya extrude. Ini nanti sebenarnya kita pelajari, nggak apa-apa. Karena biasanya udah saya jelaskan sedikit. Jadi ini untuk buat efek 3D. Nah, biar objek kita jadi 3D, pakai ini, pakai extrude ini. Klik di titik, nah ada titik di sini. Iya. Di titik ini. Tahan, mau di 3D-kan kemana?
Didikan ke belakang, ke depan. Nah, ini dia. Ini bisa diubah, break namanya. Nah, kalau kita mau ubah warna. Nah, jadi ini yang apa, kalau yang seperti ini bisa diubah. Kalau udah 3D, ini bisa diubah, bisa di-break-kan. Nah, ini di-break. Tapi bukan di sini kliknya. Di yang udah kita 3D-kan di belakangnya ini. Ini, di sininya kita klik, ada break fungsinya. Jadi ini fungsi untuk mengubah efek 3D-nya. Itu besok kita pelajari ya. boleh. Kalau penuh hari ini nanti pusing. Berarti sesinya itu setiap hari untuk apa gimana, Mbak? uh, itu kita beberapa option karena ada beberapa peserta juga yang mereka udah beberapa kali pertemuan kan. Ini nanti jam 1 ada juga. Mas Prasetyo bisanya hari apa aja? Everyday bisa saya. Dalam Setiap hari. seminggu kita bisanya apa mau setiap hari, kecuali minggu ya, minggu kita off. Minggu ya. Nggak apa-apa. Kita off. Nggak apa-apa. Kalau mau malam juga bisa, kalau mau kelas malam juga boleh. Apa bisa fleksibel nggak, Mbak? Maksudnya waktunya? Uh, Takutnya nanti misalnya bulan ini berapa kali tuh, total 10 ya, Mbak ya? kita 10 kali. Total Videonya 10 sih kali. nanti banyak, karena kan kalau misalkan tidak terkejar kan tetap ada video yang bisa diikuti kan. Iya, Tetapi bisa di-record lagi ya. kalau yang dasar kan nggak mungkin divideokan. Itu minimal kali 5 kali itu nggak mungkin divideokan. Kalau selebihnya sih bisa. Kita nanti ada materi desain layer misalnya. Nah, itu bisa divideokan caranya. Yang penting kan udah tahu cara desainnya dulu, penggunaan tools-toolsnya. Oke. Oke, bisa sih fleksibel. Bisanya misalnya apa rutin setiap hari, jam yang sama. Untuk untuk saya nggak ngerti juga nih, soalnya takut. Mungkin di bulan sampai 10 hari 10 pertemuan berarti ya. 10 pertemuan ya mungkin udah langsungin aja, Mbak. 10 hari berturut-turut. Boleh. 10 hari berturut-turut aja. Di jam yang sama, Hmm, fleksibel ya. fleksibel mungkin bisa ntar Terus ada pemberitahuan. besok malam Ah, kayak WA aja lah. ya, harus ada pemberitahuan lebih inilah. Ya, biar Ya, waktunya fleksibel ya. Kadang-kadang kan mungkin kita ada kelas offline juga. Ada beberapa di sini, ada beberapa daerah ini udah mulai. Karena udah banyak yang nganggur kan. iya, ini makanya saya juga kena UKM juga juga. ini tadi dari kementerian juga minta ngisi, saya bingung juga ya. Karena kan kita beda-beda, ada beberapa instruktur memang bidangnya beda-beda. Saya bidang desain grafis, nah nanti ada instrukturnya lagi beliau itu udah desain grafis tetapi level expertnya, level tingginya. Mau di Adobe Illustrator, mau Adobe InDesign, itu beliau. Mbak, aku mau nanya yang soal itu deh, apa? Kan yang ini dari basic, medium ya, gitu ya? Level 1, level 2, level 3 lah katakan gampangnya. Ya. Itu masih tetap pakai Corel lah? Enggak, level 2-nya kita, kalau yang level 2 ada Adobe Illustrator sama Adobe InDesign. Karena kan itu sudah, kalau yang 2 udah layout majalah, Iya, oke. mau udah ilmu layout majalah, Majalah, komik gitu segala macam ya. ya. Jadi lebih ke percetakan sih, lebih untuk layout sih, layouting buku, layouting cover gitu kan. Mhm.
Kalau yang level 3-nya kita lagi rancang juga ini karena instrukturnya dia belum siap juga untuk orang, beliau praktisi cuman ilmu ngajarnya yang kurang. Ilmu praktisinya ini rata-rata semuanya praktisi. Saya yang benar-benar instruktur sebenarnya. Kalau yang lain kita pakai praktisi. Memang mereka orang pekerja, namun Iya, iya. menyampaikan ilmunya yang kurang. Biasanya setengah-setengah maunya. Ya, itu dia. Jadi Bisa. oke, kita juga ada. Saya selain yang ini, kita ada mas yang kita pakai yang template memang untuk desain. Saya ada ngajarin, kemudian ada jual produk juga. Itu namanya produk live video. Kalau misalkan mas punya produk, misalnya mau dibuat jadi untuk bahan promosi di sosial media, itu desainnya itu gampang, cuma pakai PowerPoint. Template-nya udah ada semua. Jadi kita beli template sebenarnya. Itu lebih gampang. Jadi ada namanya, nanti saya share, mungkin Mas bisa lihat-lihat dulu untuk modal utama, misalnya modal kalau misalkan Mas perlu cepat dalam mendesain itu bisa pakai itu. Dia cuma pakai PowerPoint sebenarnya. Saya buat animasi juga pakai itu. Kalau lihat di YouTube channelnya Metric School, saya animasinya cuma pakai PowerPoint loh, nggak pakai Hmm. yang lain. Dan itu apa, ada ininya, ada legalnya, kita nggak bisa share sih, karena kita beli. Oh gitu. Ya, yang jualnya dari Jakarta, membernya udah ribuan juga itu. Ini beda dengan kelas kursus ya, ini kelas bisnis. Jadi nanti saya share lah, maksudnya saya nggak jual ilmu course-nya di situ, karena di situ udah ada tutorialnya semua. Tinggal Mas lihat-lihat lah, kalau mau ningkatin skill ya. Itu bisa buat company profile, kita bisa jual video, ada yang video undangan digital, ada yang Itu video itu yang di web, berarti yang di websitenya Matrix yang kalau admin yang itu ya? Admin sosial media itu ya? admin sosmed. Namun saya nggak jual karena itu biayanya 500.000. Itu saya nggak jual produknya di situ. Itu betul-betul ilmu basicnya. Kayak yang ini kan ilmu basic desainnya. Kalau Hmm. nanti dia mau beli produk jadi ya silahkan. Tapi dia udah pelajari dulu ilmu basicnya. Oh, Cara pakainya. berarti hampir sama yang desain grafis ini juga ya, Mbak? Ada level 1, 2, 3-nya gitu juga ya? Kalau dia beli template tetapi nggak bisa pakai kan sama aja. Iya. Karena template kalau desain grafis itu Mas bisa buka, saya share sedikit lagi ya. Ini untuk buka-buka aja kalau rajin. Kalau rajin ya, share screen. Di desain grafis itu sendiri, kalau kita mau cari desain mudah, sekarang ada. Jadi tinggal buka aja. Namanya kalau di Google itu Free Pick. Nah, Free Pick. Di Free Pick ini luar biasa banyak orang yang share produk mereka. Jadi produk-produk desain, mau cari background, mau cari inspirasi flyer, mau cari cover buku, di sini ada semua. Mau Itu cari, pasarnya untuk iya, desain itu grafis ya? template desain grafis di sini. Ada yang Oh, ada yang template-nya free, ada yang berbayar. Nah, kita cari yang free aja. Kita cari yang free, terus jadi lemot ini. Belum selesai ya message-nya ya. Maaf. Oh, ya udah. Oke. Nanti dibuka-buka aja free pick ya. Di situ banyak sekali, tapi bahasa Inggris tinggal dicek aja. Misalnya mau cari template undangan digital, wedding template. Nah, itu dia. Nanti kita cuma tinggal ganti teks di dalamnya. Semuanya udah ada. Nah, oh, cara jadi backgroundnya dari dia ada, semuanya terus ada. bentuk. Oke, oke. Cuma kita ganti template-nya doang ya? Ya, ya. Ya. Nah, itu kita pelajari di sini. Jadi biar Mas nggak capek. Tapi ini karena dasar, saya harus pelajari, ya, ngajarin dulu basicnya. Nanti cara mudahnya saya ajarin, biar Mas nggak capek-capek. biar dapat biar Biar dapat kita dapat kerjanya income. setengah Nah,
Udah dapat Karena kan idenya juga ya. kita gini, kalau kita main sosmed, kita share-share aja di Instagram, desain-desain kita itu laku, itu orang mau beli. Kita share aja misalnya, udah nggak apa-apa, template selamat. Itu aja yang wisuda-wisuda itu aja banyak yang ini kan, yang jual kan. Nah ini dia. Iya. Dia. Ama ini masih dalam bentuk ini ya Mbak, apa, template masih bentuk gambar, belum belum art video ya berarti ya? Yang mana? Yang Tripik? iya free pick ini masih berbentuk template gambar ya, bukan belum video ya? Dia vektor, iya. Nah, dia gambar semua vektor ya. Kalau bedanya gambar, itu gambar biasanya pecah. Tapi kalau vektor, itu berapapun ukurannya nggak akan pecah gambarnya. Nah, Heeh. jadi dia nggak ada yang video sih di situ. Kalau kita mau cari video ya biasanya carinya di YouTube. Tapi untuk potong-potong sih kalau misalkan mau ini kan. Dari Berarti gambar masih dari gambar juga bisa jadikan video sih. iya berarti masih di beda kelas lagi ya sama untuk mungkin video grafik gitu, beda kelas lagi ya? Iya, kalau yang video grafik itu beda lagi. Video editing pernah coba juga? Belum? Belum? Nah, video editing dia ada Filmora, nanti bisa cek-cek Ya sih ada. videokan Oh, ya. Filmora tahu ya. Ya, pakai Filmora bisa, pakai Camtasia bisa kalau mau recording. Pakai apa? Bisa edit video yang sederhana aja dulu untuk di-share di YouTube. Share-nya jangan niat dapat income dulu. Share-nya misalnya belajar ini, belajar buat shape. Itu pasti nanti lama-lama ada yang nonton. Iya, ada yang nyangkut ya. Iya, ada yang nyangkut. Biasanya gitu. Saya dulu mulainya seperti itu. Saya sampai berapa kali dulu waktu belum jadi instruktur itu, basicnya karena suka dulu. Jadi saya belajar autodidak, suka dulu. Jadi setiap video yang saya edit-edit, belajar-belajar, itu saya share. Ternyata ada yang nyangkut. Oh gini caranya, katanya. Ada yang komen ternyata. Oh ternyata nge-share basic-basic itu ada yang nonton juga ternyata. Ada pasarnya ya. Ada pasarnya. Orang-orang yang belajar dasar itu tetap ada pasarnya. Oke Mas, hari ini kayaknya segini dulu. Nanti hasil recordingnya saya edit dulu kan. Baru nanti saya kirim ya. Oke. Atau Di email mungkin saya WA aja nih langsung di emailnya, Mbak. saya kirim di link YouTube-nya aja nanti. Di Oh, YouTube-nya. di link YouTube. Oke, baik, Ya, baik, baik, baik. nggak kita publish sih, karena semua pelajaran saya nggak publish. Nah, tapi untuk ini aja ya, untuk bersumpah. Oke. Oke Mas, kita lanjut besok ya, atau jamnya nanti kita kabarin di WA aja ya. Siap, Mbak. Oke, mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat. Amin. Tetap belajar, jangan malas-malasan walaupun lagi di rumah. Iya ini. Tahun berapa kalau boleh saya tahu selesai kuliahnya? Saya baru tahun ini, Mbak. Oh, berarti fresh graduate ya? Fresh graduate. Jadi kemarin sudah sempat kerja baru ya cuma sebulan ada COVID udah Di sekolah? di PB Persatuan Bulu Tangkis begitu. Oke. Kan olahraga kan basicnya saya. Oke Mas, Oke. besok kita lanjut siang ya. Oke, makasih.